Oke, kita lanjut ke nomor 11. Diketahui bahwa X dan Y adalah bilangan real positif. Ini soalnya ya. Untuk suatu bilangan real M, nilai M sama dengan berapa? Nah, di soal ini diketahui akar dari X per Y dikali akar dari kebalikannya ini, Y per X dikali akar dari X per Y dikali akar dari Y per X dan seterusnya. Ini enggak ada batasnya, sama dengan X pangkat M per Z pangkat M. Nah, ini tinggal dikuadratin. Kalau dikuadratin, ini akan diperoleh X per Y yang sebelah kiri ya. Yang sebelah kiri kan kalau dikuadratin dapatnya X per Y kali akar Z per X akar X per Y akar Z per X dan seterusnya. Yang sebelah kanan kalau dikuadratin dapatnya X pangkat M per Z pangkat M. Ini kuadrat. Nah, ingat kalau ada kuadrat kayak gini, artinya kedua-duanya dikuadratkan. Sehingga kalau ada X pangkat M per Y pangkat M kuadrat sama dengan X pangkat M kuadrat dibagi Z pangkat M kuadrat. Ingat ada bilangan kuadrat, ada bilangan berpangkat dipangkatin. Nah, artinya pangkatnya tinggal dikalikan. Sehingga akan kita peroleh X pangkat M kali 2, 2M. Yang bawah juga gitu, Y pangkat M kali 2, berarti 2M gini. Sehingga ini langsung aja kita tulis dalam bentuk X pangkat 2M per Y pangkat 2M. Ini kakak hapus. Langsung kita ganti dengan 2M. Nah, ini yang perlu diperhatikan sebenarnya, ini bolak-balik. Artinya bolak-balik gimana? Yang pertama X per Z, ini dibalik Z per X. Ini balik lagi X per Z. Kayak gitu. Sehingga supaya yang sebelah kiri bisa diganti dengan ini X pangkat M per Z pangkat M, kita butuh yang sebelah kiri supaya sama persis dengan ini. Gitu ya. Berarti kalau kayak gini ya belum sama. Artinya ya belum bisa langsung diganti dengan X pangkat M per Y pangkat M. Nah, supaya bisa diganti, artinya apa? Harus kita kuadratin lagi. Karena nanti kalau dikuadratin, akarnya yang paling luar ini hilang, tinggal ini. Gitu. Oke, sekarang kita kuadratin aja dulu. Yang sebelah kiri, kalau dikuadratin gini, yang sebelah kanan juga harus dikuadratin. Nah, kalau dikuadratin semuanya dipangkatin 2. Yang depan ini dapatnya kan X kuadrat per Y kuadrat gini. Nah, kemudian yang berada di dalam tanda akar yang luar ini ya, akar yang ini, ini. Nah, ini akarnya hilang. Sehingga akan kita peroleh Y per X kali akar dari X per Y akar dari Z per X, ini tetap. Ini nanti kalau mau ditulis lagi juga boleh. Akar dari X per Y dan seterusnya. Yang di sebelah kanan ini dapatnya tinggal dikaliin aja ya pangkatnya. X pangkat 4M per Y pangkat 2M kali 2. Dapatnya 4M juga. Selanjutnya tinggal kita sederhanakan. Nah, ini sama persis dengan yang berada di sini. Sehingga tinggal kita ganti dengan X pangkat M per Y pangkat M. Yang depan ini tetap X kuadrat per Y kuadrat kali Z per X. Selanjutnya ini kita ganti dengan X pangkat M per Z pangkat M. Nah, ini yang akan kita sederhanakan. Yang sebelah kanan tetap ya. Oke, sekarang kita sederhanakan dulu. Nah, ini X-nya kecoret 1 ya. Ini Y-nya juga kecoret dengan bawahnya ini 1. Sehingga tinggal X per Z dikali X pangkat M per Z pangkat M. Yang sebelah kanan tetap X pangkat 4M per Z pangkat 4M. Oke, selanjutnya ingat kalau ada perkalian dan ini basisnya udah sama. Basisnya apa ini? Ini X ini ya. Kalau ada perkalian basisnya sudah sama, berarti pangkatnya tinggal ditambahkan. Kayak gini ya, misalkan ada A pangkat P
dikali A pangkat Q. Nah, ini basisnya sudah sama ini. Ini A, ini A. Selanjutnya pangkatnya tinggal ditambahkan A pangkat P plus Q. Gitu. Ini salah satu sifat eksponen. Nah, nanti selebihnya adik-adik bisa nyari sendiri ya. Nah, X sendiri ini kan X pangkat 1. Y juga gitu. Y kan Y pangkat 1. Dan di sini jelas sekali sama-sama X. Atau basisnya sama-sama X. Gitu kan. Sehingga ya pangkatnya tinggal ditambahkan. Dapatnya X pangkat 1 plus M. Dibagi Y-nya juga gitu. Y pangkat 1 plus M. Sama dengan X pangkat 4M. Dibagi Y pangkat 4M. Nah, ini kebetulan pembilang sama penyebutnya pangkatnya sama. Yang di sebelah kiri sama-sama dipangkatin 1 plus M. Dan yang di sebelah kanan juga dipangkatin dengan 4M. Artinya sama pangkatnya antara pembilang sama penyebut. Sehingga ini bisa ditulis yang sebelah kiri ya. X per Y pangkatnya sama, jadiin 1 aja. 1 plus M gini. Yang sebelah kanan juga gitu. X per Y pangkatnya sama, 4M. Jadiin 1 4M gini. Dari sini jelas sekali ini sama X per Y, yang sini juga X per Y, sehingga pangkatnya bisa kita ambil kesimpulan juga sama, 1 plus M sama dengan 4M. Kita pindah ke kanan ya M nya, dapatnya kan 4M min M, tinggal 3M sama dengan 1, M nya sama dengan 1 per 3. Ini jawabannya, pilihannya yang A ya. Lanjut ke soal nomor 12. Diketahui AD adalah garis tengah dari sebuah setengah lingkaran. Ini ya, AD garis tengah dari sebuah lingkaran. Artinya AD itu adalah diameter dari sebuah lingkaran. Tali busur AC dan BD bertemu di titik P. Tali busur AC, ini ya tali busur AC, BD-nya yang ini, bertemu di titik P ini, yang berada di dalam setengah lingkaran. Titik Q terletak pada AD, Q terletak pada AD di bawah sini ya. Sedemikian hingga PQ tegak lurus AD. Nah, PQ tegak lurus dengan AD. Apabila sudut CAD 30, CAD ini 30, sudut BPQ 20, ini BPQ 20, besar sudut BCQ sama dengan berapa? BCQ artinya kita harus ngasih garis bantu di sini. Nah, ini ya, BCQ, ditarik garis kayak gini. Nah, sudut ini yang akan kita cari, BCQ. Selanjutnya, kita bisa nyari besar sudut dari ABC, yaitu sudut yang berada di sini ini. Pakai apa? Pakai sifat dari sudut pusat dan sudut keliling. Sebagaimana telah kita ketahui hubungan antara sudut pusat sama sudut keliling. Seperti ini ya, misalkan ini sudut pusat. Sudut pusat itu sudut yang terbentuk dari pusat lingkaran dengan jari-jari ini. Sedangkan sudut keliling, sudut yang terbentuk dari ini, dari dua garis tali busur. Nah, cirinya apa sudut pusat sama sudut keliling ini? Ujung-ujungnya ini, C sama A ini terletak di titik yang sama. Kemudian besar sudut pusat sama dengan 2 kali sudut keliling. Nah, sebagaimana diketahui di awal tadi, kalau AD itu adalah diameter dari sebuah lingkaran yang besar. Nah, ini sebenarnya bisa digambar lagi ya, ini lingkarannya besar gitu, biar kelihatan utuh. Nah, AD adalah diameternya, otomatis di tengah sini kan ada pusatnya. Sehingga bisa disimpulkan kalau misalkan pusatnya di O ini ya, sehingga bisa disimpulkan kalau besar sudut AOD 180. Nah, kemudian ini bisa disebut sebagai sudut pusat. Sedangkan ABD adalah sudut keliling. Sehingga besarnya ya setengahnya. Setengahnya dari 180 berarti 90. Demikian pula dengan ACD.
ACD juga termasuk sudut keliling, sehingga besarnya juga sama, yaitu 90 atau siku-siku di sini. Oke, kita sudah tahu besar sudut ABD sama ACD yaitu 90 dengan menggunakan sifat dari sudut pusat dan sudut keliling. Selanjutnya, kita akan gunakan sifat dari segi 4 tali busur dalam lingkaran, yaitu jumlah sudut-sudut yang berhadapan sama dengan 180. Nah, sekarang perhatikan segi 4 ABPQ. Kalau adik-adik perhatikan, dua sudut yang berhadapan yaitu sudut ABP sama ABQ. Nah, kalau dijumlahkan 180. Sehingga kita bisa ambil kesimpulan kalau segi 4 ABPQ berada di dalam sebuah lingkaran. Misalkan ini lingkarannya. Selanjutnya kita akan menggunakan sifat dari segi 4 tali busur yang lainnya. Nah, ini. Perhatikan gambar berikut. Ini ada sebuah segi 4 yang terletak di dalam lingkaran. Nah, kemudian diagonal dari segi 4 tersebut dihubungkan. Nah, ini ya garis hijau ini. Nah, ini garis-garis diagonalnya. Nah, yang perlu diperhatikan di sini sudut-sudut yang terbentuk. Nah, sudut yang ini, lingkaran sini, ini sama dengan sini. Gitu. Kemudian yang X juga sama dengan yang X dan seterusnya. Bisa dilihat sendiri ya tandanya. Nah, sebenarnya ini mirip kasusnya dengan segitiga ABPQ. Nah, ini tinggal kita kasih garis yang menghubungkan diagonalnya. Ya, garis ini yang pertama kita ganti hijau supaya nampak seperti yang diketahui di contoh ini. Nah, yang perlu jadi sorotan di sini adalah 20. 20 posisinya di sini. Dan ini sama dengan posisi kalau di gambar ini tadi yang berada di sini. Ya, yang lingkaran ini ya. Nah, yang lingkaran ini ternyata besarnya sama dengan yang ada di sini. Artinya nyebrang satu segitiga yang berada di tengah ini. Gitu ya. Ini juga gitu. Ini nanti nyebrang satu segitiga yang berada di tengah sini. Nah, berarti yang besarnya 20 yang mana? Yang besarnya 20 yang sebelah sini. Oke, kita sudah dapat besarnya sudut yang sini sebesar 20 ini tadi ya, yaitu sudut BAP. Selanjutnya perhatikan segi 4 ABCD, ini ya segi 4 ABCD, ABCD. Nah, ini juga merupakan segi 4 yang terletak dalam lingkaran atau bisa disebut segi 4 tali busur. Sedangkan garis-garis ini AC sama BD adalah garis-garis diagonalnya dengan cara yang sama ya, kurang lebih. Nah, besar sudut yang sini 20 kan tadi. Ini nyebrang satu segitiga ya, segitiga ABD, berarti sama dengan yang sini. Nah, ini tetap analoginya yang O dengan O ini ya. Nah, berarti yang sini juga 20. Oke, kita sudah dapat sudut yang sini tadi ya, BDC, yaitu besarnya juga 20. Selanjutnya perhatikan segi 4 CDQP. Nah, kalau diperhatikan sudut yang berhadapan yaitu sudut PCD, yaitu sudut sini, dan sudut PQD. Nah, kalau dijumlahkan 180. Nah, sehingga kita bisa ambil kesimpulan kalau segi 4 PCDQ atau CDQP ini terletak di dalam sebuah lingkaran. Dan seperti sebelumnya, kita bisa melihat di sini CQ adalah diagonalnya, demikian pula dengan PD. Sehingga dari sini kita bisa simpulkan kalau besar sudut QDP yaitu sudut yang sini. Nah, atau di sini misalkan kita analogikan yang sama dengan ini ya. Ini sama dengan sudut yang sini. Nah, nyebrang satu segitiga ini. Ini juga gitu, nyebrang satu segitiga. Nah, kita dapat sudut yang sini ini.
Nah, masalahnya besar sudut dari ADB sebesar berapa, ini harus dicari. Nah, dan sudah diketahui bahwa besar sudut ABD sama dengan 90, sedangkan BAD tinggal dijumlahkan 20 tambah 30 yaitu 50. Bisa diperhatikan sudut ABD terletak dalam sebuah segitiga, sehingga besar sudut ADB sama dengan 180 dikurangi 90 dikurangi 50, sehingga kita peroleh 40. Kalau besar sudut QDP sama dengan 40, berarti besar sudut PDQ ini juga 40. Oke, kita sudah dapat besar sudut PDQ yang di sebelah sini sebesar 40. Selanjutnya kita tinggal nyari besar sudut BCP yang sini. Nah, sebelumnya sudah kita dapatkan pula kalau besarnya ADB yang sini ya, 40. Sekarang kita gunakan segi 4 yang besar. Kita pakai lingkaran yang besar, yaitu segi 4 ABCD. Nah, ini garis diagonalnya kan AC sama BD. Nah, di sini bisa dilihat 40 kan di sini posisinya. Nah, kita pakai analogi kembali dengan yang ada di sampingnya. Misalkan yang kita pakai ini adalah sama dengan ini ya. Nah, di sini 40 ini. Nah, sama dengan nyebrang satu segitiga ya. Dapatnya di posisi sini. Nah, ini juga gitu. Ini 40 di sini. Ya kan? Nyebrang satu segitiga yang sebelah kanan ini ya. Dapatnya di sini. Nah, dapat kita ambil kesimpulan kalau besar sudut BCP juga 40. Nah, kita bisa ambil kesimpulan besar sudut BCP yang sini ini 40. Nah, sehingga besar sudut BCQ ya jumlahnya BCP ditambah PCQ. Nah, ini di total. Sehingga besarnya 40 ditambah 40 sama dengan 80 derajat. Dari sini kita sudah dapat pilihannya yang E. Lanjut ke soal nomor 13. Banyaknya himpunan X yang memenuhi, nah ini 1, 2, 3, 4, 5 subset dari X, subset dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 adalah. Nah, artinya kalau ada soal yang seperti ini, yang mana 1, 2, 3, 4, 5 subset dari X, dan X sendiri adalah subset dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Berarti himpunan bagian dari X ini dimulai dari ini 1, 2, 3, 4, 5. Di sini sebanyak 5 unsur. Nah, ini kan sama dengan yang depan ini. Sama persis gitu ya. Selanjutnya, setelah 5 unsur, himpunan bagian dari X yang memenuhi ada 6 unsur. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian nanti ada 1, 2, 3, 4, 5, 7 ya. Dan seterusnya. Sampai nanti yang terakhir ada 1, 2, 3, 4, 5, 11. Jadi urut ya. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 gitu ya. Jadi ini sudah ada 6, 7 dan seterusnya. Nanti lanjutnya 8, 9, 10 dan yang terakhir ini 11. Ini yang terdiri dari 6 unsur. Di bawahnya nanti ada yang terdiri 7 unsur, 8 unsur dan seterusnya. Yang terakhir ya ini ada 11 unsur. Jadi kakak tulis aja di sampingnya sini ya. Yang pertama ini ada 5 unsur. Yang kedua ada 6. Yang ketiga nanti ada 7. Nanti ada yang 8 unsur, 9 unsur sampai yang terakhir 11 unsur. Dan yang 11 unsur ini nanti kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 gitu. Nah, gimana cara ngitungnya? Manual boleh, tapi banyak sekali ya kalau manual. Sebenarnya dari sini kita bisa ambil kesimpulan kalau banyaknya himpunan bagian yang memenuhi yang X ini, artinya kan sebanyak 6 sampai 11 ini sama dengan sebanyak himpunan dari 6 sampai 11 ini.
Yaitu ada berapa angka di sini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 angka. Dan ingat, banyaknya himpunan adalah 2 pangkat n. Dan di sini ada 6. Berarti ya 2 pangkat 6 sama dengan 64. Nah, ini jawabannya, pilihannya yang D. Kita lanjut ke soal nomor 14. Salah satu titik potong parabola dengan persamaan Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C dengan sumbu X adalah 3,0 apabila titik puncak parabola tersebut 1, negatif 2. Tentukan nilai dari 121A dikurangi 11B ditambah C. Nah, di sini ada sebuah parabola dengan persamaan Y sama dengan salah satu titik potong dengan sumbu X 3,0. Artinya pada saat X-nya 3, Y-nya 0. Ini tinggal kita substitusikan sekalian ya. Pada saat X-nya 3, Y-nya 0. Sehingga akan kita peroleh 0 sama dengan A kali 3 kuadrat ditambah B kali 3 ditambah C. Sehingga ini akan kita peroleh 9A ditambah 3B ditambah C. Selanjutnya, memiliki titik puncak di 1, negatif 2. Ingat, kalau ada persamaan parabola Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C, untuk XP nya sama dengan min B per 2A. XP itu X-nya titik puncak gitu ya. Sehingga di sini X-nya berapa? X-nya yang dipakai ini 1. Sehingga 1 sama dengan min B per 2A. Sehingga ini akan kita peroleh negatif B sama dengan 2A. Atau B sama dengan negatif 2A. Selanjutnya 1, negatif 2 diketahuikan titik puncaknya. Berarti ini pasangan X sama Y. Sehingga ya tinggal kita substitusikan. Pada saat Y-nya negatif 2, X-nya 1. Berarti negatif 2 sama dengan A kali 1 kuadrat plus B kali 1 plus C. Atau negatif 2 sama dengan A ditambah B ditambah C. Selanjutnya persamaan ini 2 persamaan ya. Yang terakhir ini dengan yang pertama bisa kita eliminasi. Kakak taruh di bawah sini ya. Negatif 2 sama dengan A ditambah B ditambah C. Nah, ini kalau dikurangkan C-nya habis. Sehingga akan diperoleh 0 dikurangi negatif 2 dapatnya 2. 9A dikurangi A dapatnya 8A. 3B dikurangi B dapatnya 2B. C-nya habis. Langkah selanjutnya tinggal kita substitusikan lagi. Untuk B sama dengan negatif 2A. Sehingga akan kita peroleh 2 sama dengan 8 kali A ditambah 2 kali negatif 2A. Nah, dari sini sudah kita peroleh 2 sama dengan 8A ditambah 2 kali negatif 2A. Dapatnya negatif 4A. 8A dikurangi 4A dapatnya 4A. Sehingga dari sini kita sudah dapat sebenarnya A-nya sama dengan 2/4 atau setengah. Setelah itu kita substitusikan balik ke sini. Akan kita peroleh B. B sama dengan negatif 2 kali A, artinya negatif 2 kali setengah. Dapatnya negatif 1. A sama B sudah dapat, kita substitusikan. Yang terakhir kita kembalikan ke sini aja supaya gampang hitungnya. Negatif 2 sama dengan A, A-nya setengah. Ditambah B, B-nya negatif 1, ditambah C. Sehingga akan kita peroleh C sama dengan negatif 2. Setengah dikurangi 1 dapatnya negatif setengah ya, dipindah ke kiri dapatnya plus setengah. Sehingga C sama dengan negatif 2 ditambah setengah, negatif 1/2 atau negatif 3/2. Selanjutnya kita kembali ke soal yang ditanyakan apa? 121A dikurangi 11B ditambah C. 121 kali A, A-nya tadi diperoleh setengah. Berarti ini 121 dikali setengah. Dikurangi 11B, B-nya dapatnya tadi negatif 1. Ditambah C, C dapatnya min 3/2. Nah, ini saya kira bisa dihitung sendiri. Nanti kalau dihitung dapatnya 70 dan pilihannya adalah yang E. Oke, kita lanjut ke soal nomor 15. Diketahui N adalah bilangan asli 3 digit yang satuannya bukan 0. Sedangkan M adalah bilangan asli 3 digit yang diperoleh dengan menukar satuan dan ratusan dari N. Diketahui jumlah dari M dan N adalah 483. Jumlah digit-digit dari M adalah sama dengan berapa? Nah, di sini N adalah bilangan 3 digit. Kakak misalkan 3 digit itu adalah A, B, C.
Dan ini ABC di sini bukan perkalian ya, tapi susunan sebuah angka gitu. Karena yang A ini fungsinya sebagai ratusan, maka A ini bisa ditulis dikalikan dengan 100 sehingga akan dapatnya 100A. Yang B adalah puluhan sehingga tinggal dikalikan dengan 10 dapatnya 10B. Berarti ini ditambah dengan 10B. Yang C adalah satuan. Jadi ya tinggal dikali dengan 1, tetap ya C kali 1 tetap C. Di sini plus C gitu. Kalau adik-adik kebingungan kok bisa kayak gini, ini gimana gitu. Kakak ambilkan sebuah analogi, misalkan kakak punya angka 354. 354 yang paling depan ini adalah ratusan. Sehingga 300 berarti ya 3 dikali 100. Ditambah yang tengah kan puluhan. Berarti ya 5 dikali 10. Yang terakhir satuan, biarkan aja 4 gini. Nah, ini kalau dijumlahkan dapatnya 300 ditambah 50 ditambah 4. Ya balik lagi ke sini, 354. Cuma bedanya kalau di sini sudah jelas angkanya. Kalau yang kita buat ini tadi masih dalam bentuk A, B sama C. Saya kira itu penjelasan kenapa A-nya dikali 100, B-nya dikali 10, dan C-nya dikali 1. Sekarang kita lanjutin ke soal selanjutnya, kalimat selanjutnya. Sedangkan M adalah bilangan asli 3 digit yang diperoleh dengan menukar satuan dan ratusan dari N. Sehingga M ini bisa kita simpulkan satuan sama ratusan dari N ditukar. Di sini yang jadi satuan adalah C, yang jadi ratusan adalah A untuk N ini ya. Sehingga dapat kita simpulkan A sama C-nya kita tukar. Sehingga akan kita peroleh CBA. Ingat, ini bukan perkalian CBA, tapi susunan angka. Kita kasih garis di atasnya kayak gini. Dengan cara yang sama, maka akan kita peroleh 100C ditambah 10B ditambah A. Kita sudah dapat N sama M meskipun dalam bentuk ABC. Selanjutnya diketahui jumlah M dan N adalah 483. M tinggal kita ganti dengan 100C plus 10B plus A. Sedangkan N tinggal kita ganti dengan 100A ditambah 10B ditambah C. Selanjutnya yang variabelnya sama tinggal kita jumlahkan yang C dengan C sehingga akan kita peroleh 101C. Yang A juga gitu. A ditambah 100A dapatnya 101A. Yang B 10B ditambah 10B dapatnya 20B sama dengan 483. Di sini koefisien dari C sama A sama yaitu 101 sehingga bisa kita faktorin. 101-nya kita faktorin, tinggal C ditambah A ditambah 20B sama dengan 483. Selanjutnya C dan A-nya kita pindah ke kanan sehingga akan kita peroleh 20B sama dengan 483 dikurangi 101 kali C plus A. Sehingga akan kita peroleh B sama dengan 483 dikurangi 101 kali C plus A dibagi 20. Di soal tadi diketahui kalau 3 digit tersebut adalah bilangan asli. Bilangan asli sendiri dimulai dari 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Artinya tidak boleh pecahan. Oke, kakak ulang lagi. Bilangan asli sendiri adalah bilangan bulat yang dimulai dari 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Artinya tidak boleh pecahan, tidak boleh negatif. Dan di sini diketahui bawahnya 20. Nah, artinya yang berada di atas sini 483 dikurangi 101 kali C plus A harus kelipatan dari 20. Nah, otomatis kita tinggal pakai coba-coba. Angka berapa? Di sini C ditambah A ya. Yang apabila dikali 101 belakangnya 3. Untuk apa? Untuk ini, di sini ada 3. Nah, supaya ini habis belakangnya tinggal 0, kita kan juga butuh 3. Sehingga angka berapa yang dikali 101 belakangnya 3. Satu-satunya pilihan ya angka 3. Sehingga
Di sini kita sudah dapat C plus A sama dengan 3. Selanjutnya untuk nyari B-nya tinggal kita substitusikan 3 ini tadi. Kita gantikan ke C plus A sehingga akan kita peroleh 483 dikurangi 101 kali 3 dibagi 20. Ini tinggal dihitung aja. 101 kali 3 dapatnya 303 dibagi 20. 483 dikurangi 303 dapatnya 180 dibagi 20 sama dengan 9. Nah, kita sudah dapat B sama dengan 9. Kemudian yang ditanyakan di soal apa? Jumlah digit-digit dari M. Nah, kita tahu digit-digit dari M tadi adalah A, B sama C, atau B, A, C, atau C, B, A, sama aja ya. Intinya ya cari jumlahnya dari digit-digit ini, yaitu C tambah B tambah A. Nah, ini kan dibolak-balik nggak masalah gitu ya. Sehingga karena yang dicari jumlahnya dari A, B maupun C, ya ini tinggal dijumlahkan. C plus A plus B sama dengan C plus A sama dengan 3 ditambah B sama dengan 9. Sehingga ini kalau dijumlahkan dapatnya 12. Pilihannya yang D. Oke, kita lanjut ke nomor 16. Nilai dari jumlahan tak hingga S sama dengan 1 ditambah 3 per 2018 ditambah 5 per 2018 kuadrat dan seterusnya adalah berapa? Kita tulis dulu soalnya di sini. Nah, kalau adik-adik amati ini tampak yang bawah kan dikalikan 2018 gitu ya. Sebenarnya yang paling depan ini bisa ditulis 2018 pangkat 0 gini. Ini pangkat 1, pangkat 2, 3, 4 dan seterusnya. Yang bawah nampak barisan geometri, tapi yang atas sayangnya juga berubah. Yang atas ini kan nambah 2 terus. 1 ke 3, 3 ke 5, 5 ke 7 nambah 2 terus. Nah, yang atas ini nampak seperti barisan aritmatika. Nah, kita harus ngakalin karena kita nggak bisa pakai rumus barisan aritmatika langsung atau pakai rumus barisan geometri langsung, nggak bisa. Karena yang atas tampaknya seperti barisan aritmatika, tapi penyebutnya tampak seperti barisan geometri. Ingat, soal seperti ini sering muncul, dan gimana cara ngakalinnya supaya ini bisa berubah menjadi bentuk barisan geometri saja. Oke, perhatikan di sini kan selisihnya 2 yang atas. Nah, berarti kita akalin menjadi barisan geometri. Berarti ini nanti kan bisa kakak kurangin ya. Supaya selisihnya 2, berarti di sini ya dikurangi dengan 1 per 2018. Nah, di sini juga gitu. Ini nanti dikurangi dengan 3 per 2018. Pangkat 2 ya. Yang sini juga gitu. 7 per 2018 pangkat 3. Yang sini 5 per 2018 pangkat 4. Dan seterusnya. Nah, ini kalau dikurangkan, nanti kan pembilangnya atau yang atas semuanya 2. Nah, dan itu nanti akan terbentuk barisan geometri. Permasalahannya, untuk mendapatkan 1 per 2018 ditambah 3 per 2018 kuadrat dan seterusnya, kira-kira ngambilnya dari S yang ada di atasnya ini diapakan? Itu yang jadi masalah gitu. Terus pertanyaannya, yang depan ini kok nggak dikurangi sekalian? Nah, kalau yang depan dikurangi ya dapatnya negatif. Jadi yang depan 1 ini biarin aja. Nah, kalau adik-adik amatin, sebenarnya yang atas kan sama, 1375. Ini mulainya juga 1375. Ini kebalik ya. Ini harusnya ini yang 5, ini yang 7. Kakak perbaikin dulu. Ini 5, sini 7. Gini ya. Oke, kakak ulang lagi. Sebenarnya kalau diamatin ini urutannya sama, 1, 3, 5, 7. Ini juga gitu, 1, 3, 5, 7 dan seterusnya. Nah, selanjutnya otomatis kan yang nggak ada cuma yang 1 depan ini. Nah, sebenarnya ini sama kalau
sama dengan kalau yang atas ini dibagi dengan 2018 atau 1/2018 kali S. Gini kan? Nah, yang sebelah kiri dikali dengan 1/2018, yang sebelah kanan sini juga gitu. 1/2018 gini. Sehingga hasilnya ya ini yang kanan. Yang kiri dapatnya ini. Selanjutnya tinggal kita kurangkan. Nah, ini kalau dikurangin maka akan diperoleh S dikurangi 1/2018 S, atau bisa kakak tulis S min S/2018 sama dengan satunya nggak punya pasangan, biarin tulis aja gini. Selanjutnya ini tinggal dikurangkan, 3 kurangi 1 dapatnya 2/2018. 5 dikurangi 3 dapatnya 2, pernya tetap 2018 kuadrat. Ini juga gitu ya, 2/2018 pangkat 3 dan seterusnya. Nah, ini tampak menjadi barisan geometri dengan rasio 1/2018 yang sini ya. Oke, selanjutnya kita tinggal ngitung aja. S dikurangi S/2018 dapatnya 2017/2018 S. Yang sebelah kanan 1 biarin aja, ditambah 2-nya ini kakak faktorin aja gini. Ini dapatnya 1/2018 ditambah 1/2018 kuadrat ditambah 1/2018 pangkat 3 dan seterusnya. Nah, ini merupakan deret geometri tak hingga dengan rasio 1/2018. Kita fokus yang belakang ini dulu ya. Ini adalah deret geometri tak hingga, yang mana A-nya, suku pertamanya yang paling depan ini 1/2018 dan rasionya juga sama ya, antar suku ini ya, ini kan dikali dengan 1/2018. Dan ingat rumus untuk deret geometri tak hingga, Sn sama dengan, bukan Sn ya, karena tak hingga ya S tak hingga gitu ya. S tak hingga sama dengan A/1 min R. Sehingga kita tinggal substitusikan aja. A-nya 1/2018 dibagi 1 min R, R-nya juga 1/2018. Selanjutnya ini tinggal dihitung aja. 1/2018 dibagi, yang bawah dapatnya 2017/2018. Nah, ini kalau kebingungan bagi kayak gini, ini tinggal ditulis saja 1/2018 per yang sini ini ya, yang tengah sini. Nah, ini bisa ditulis dalam bentuk bagi gini. Yang bawah tetap 2017/2018. Ingat, kalau ada pembagian maka harus dirubah dalam bentuk perkalian. Dapatnya 1/2018 kali 2018/2017. Selanjutnya ini tinggal dicoret aja atau disederhanakan, sehingga kita peroleh sama dengan 1/2017. Nah, kakak lanjutin ya. Nah, yang sini sudah dapat ya, ini tadi yang belakang ini, yaitu 1/2017. Ini tetap ya, yang sebelah kiri 2017/2018 S sama dengan 1 ditambah 2 dikali ini tadi 1/2017. Nah, ini tinggal dihitung. Yang berada di sebelah kanan kakak hitung dulu. Ini penyebutnya disamakan, dapatnya 2017/2017 ditambah 2 kali 1 kan dapatnya 2/2017. Sehingga kalau dijumlahkan dapatnya 2019/2017. Yang di sebelah kiri tetap 2017/2018 S. Nah, dari sini kita sudah dapat nilai dari S sama dengan 2019/2017. Nah, ini 2017/2018 dipindah ke kanan, dapatnya 2018/2017, tinggal dibalik gitu ya. Sehingga kita sudah dapat, ini sebenarnya kalau mau ngitung ya tinggal dihitung 2019 kali 2017 2019 kali 2018 dibagi 2017 kali 2017, atau bisa ditulis 2017 kuadrat. Nah, ini nilai dari S dan ini adalah yang dicari. Kita cek pilihannya.
Pilihannya yang D ya. Lanjut ke soal nomor 17. Semua lingkaran pada gambar diagram di bawah menyinggung sisi AP dari segitiga serta jari-jari setiap lingkaran sama besar. Lingkaran paling kiri menyinggung sisi AC. Nah, yang paling kiri ini ya, menyinggung AC di sini. Serta lingkaran paling kanan menyinggung BC. Nah, ini menyinggung BC ini yang paling kanan. Apabila AP 12, kemudian AC 5, dan segitiga ABC siku-siku di A. Nah, di sini ini siku-siku ya, di A ini. Maka jari-jari kelima lingkaran tersebut adalah berapa? Nah, karena ini siku-siku maka berlaku Pitagoras, sehingga akan kita peroleh BC sama dengan 13. Selanjutnya kita misalkan aja jari-jari dari setiap lingkaran ini R gitu ya. Ini R, nah semuanya jari-jarinya R. Kemudian ini kita tarik garis kemana, ke yang ujung sini. Nah, ini anggap aja garisnya lurus ya. Nah, misalkan titik yang paling belakang, ini pusat lingkaran yang paling belakang ya. Kakak kasih nama titik O. Ini titik O gitu ya. Kalau kita amati, ini kan terdiri dari 3 segitiga ya. Yang pertama yang bawah ini AOB, kemudian atasnya BOC, kemudian yang paling kiri ini AOC. Nah, ini bisa dicari luasnya masing-masing. Nah, kalau dijumlahkan, ini sama dengan luas dari segitiga ABC. Kakak tulis di sini ya. Luas disimbolkan kayak kotak gini ya. Luas yang bawah AOB ditambah luas yang atasnya ini BCO atau BOC ditambah luas yang paling kiri AOC. Nah, ini sama dengan luas dari segitiga ABC. Luas dari segitiga AOB sama dengan setengah kali alas kali tinggi. Setengah dikali alasnya 12. Tingginya, nah tingginya kan setinggi ini. Nah, ini dari sini ke sini. Atau setinggi R. Karena jari-jari atau R ini pasti tegak lurus dengan garis singgung. Nah, sehingga R adalah garis tinggi dari segitiga ABO atau AOB. BOC juga gitu. Setengah kali alas, alasnya adalah BC yaitu 13. Kali tingginya jelas R juga. R itu apa? Jari-jari dari lingkaran yang mana ini pasti tegak lurus dengan garis singgungnya yaitu garis BC. Sehingga tinggi dari segitiga BOC adalah R. AOC juga gitu. Setengah kali alas, alasnya kita ambil yang bawah sini ya, yaitu sebesar 5 dikali tinggi. Nah, dan kita tahu tingginya berapa ini. Ini agak beda sendiri ya. Tingginya dari ujung bawah sini ke atas. Ada berapa R ini? Oke, kita hitung aja ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, berarti ini ada 9 R untuk tingginya. Sama dengan setengah kali alas kali tinggi. Segitiga ABC, alasnya 12, tingginya 5. Nah, dari sini kita bisa dapat R-nya. Oke, yuk kita hitung aja. Yang paling depan ini dapatnya 6R ditambah 13 per 2R ditambah 45 per 2R sama dengan 6 kali 5, 30. Nah, ini tinggal dihitung ya. Nanti bisa dihitung sendiri R-nya atau jari-jarinya. Kalau dihitung nanti hasilnya sama dengan 6 per 7. Pilihannya yang C. Oke, kita lanjut ke nomor 18. Diketahui A dan B adalah bilangan asli relatif prima yang memenuhi A lebih dari B. Dan A pangkat 3 dikurangi B pangkat 3 dibagi A pangkat 3 plus A kuadrat B min AB kuadrat min B pangkat 3 sama dengan 129 dibagi 169. Tentukan nilai dari A ditambah 2B.
A pangkat 3 dikurangi B pangkat 3 bisa difaktorkan menjadi A dikurangi B dikali A kuadrat plus AB ditambah B kuadrat. Kemudian penyebutnya ini juga harus difaktorkan supaya gampang. Kakak taruh di samping sini aja untuk pemfaktorannya untuk menghemat tempat. A pangkat 3 kita pasangkan dengan negatif B pangkat 3. Posisinya aja yang kita pindah. Yang ini tetap. A kuadrat B dikurangi A B kuadrat. Untuk A pangkat 3 dikurangi B pangkat 3. Ini dapat kita faktorkan. Sebagaimana pembilangnya tadi. Dapatnya A dikurangi B. Dikali A kuadrat plus AB. Plus B kuadrat. Selanjutnya untuk A kuadrat B dikurangi AB kuadrat. Kakak faktorkan AB nya gini. Nah yang depan ini A sama B sudah difaktorin sehingga tinggal A1 ya, karena ini kan A kuadrat gitu kan. Nah yang A sama B sudah difaktorin, A nya difaktorin 1 sehingga tinggal A. Ini minusnya tetap, B nya juga gitu yang belakang ini. AB nya kita faktorin sehingga B nya tinggal 1 gini. Nah langkah selanjutnya ini tinggal difaktorkan kembali. Yang mana yang difaktorkan? Yang ini. A dikurangi B sama A dikurangi B. Ini kakak faktorin. Sehingga akan diperoleh A min B dikali yang depan masih ada A kuadrat. Yang sini nih ya. A kuadrat plus AB plus B kuadrat ditambah AB. Ingat ini masih dikurung gini. Nah sehingga ini bisa disederhanakan. A dikurangi B dikali A kuadrat. Nah AB ditambah AB dapatnya 2AB ditambah B kuadrat. Sehingga untuk penyebut yang bawah ini A pangkat 3 plus A kuadrat B min AB kuadrat min B pangkat 3 bisa kita ganti dengan ini tadi. A dikurangi B dikali A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat. Selanjutnya tinggal kita sederhanakan. Nah ini sama ya, sehingga bisa kita sederhanakan. Nah ternyata ini tadi sama dengan apa? A pangkat 3 min B pangkat 3 dibagi A pangkat 3 plus A kuadrat B min AB kuadrat min B pangkat 3 sama dengan ini 129 per 169. Berarti ini kakak taruh di sini aja, sama dengan 129 dibagi 169. Selanjutnya tinggal kita eliminasi aja. Nah ini kan bisa kita ambil kesimpulan kalau A pangkat 2 ditambah AB ditambah B pangkat 2 sama dengan 129. Kan bisa kita buat kayak gini. Yang bawah juga gitu. A pangkat 2 ditambah 2AB ditambah B kuadrat sama dengan 169. Nah kemudian tinggal kita eliminasi aja. Nah ini A kuadrat habis, B kuadrat juga habis. AB dikurangi 2AB negatif AB. Yang di sebelah kanan juga gitu. 129 dikurangi 169 dapatnya negatif 40. Atau A kali B sama dengan 40. Nah karena A kali B sama dengan 40, di sini ada beberapa kemungkinan. Dan yang kita pakai yang mana? Kita baca soalnya lagi. A dan B adalah bilangan asli relatif prima. Ingat bilangan asli itu mulai dari 1, kemudian 2, 3, 4 dan seterusnya. Bilangan bulat mulai dari 1, itu bilangan asli. Kalau relatif prima adalah bilangan yang FPB-nya 1. Gitu. Jadi bilangan relatif prima adalah bilangan FPB-nya 1, kemudian yang diketahui di sini A lebih dari B. Oke. Karena A lebih dari B dan ini kalau dikalikan AB sama dengan 40. Jadi di sini ada beberapa kemungkinan. Yang pertama 40 sama 1. Yang kedua 20 sama 2. Kemudian bisa 10 kali 4. Bisa 8 kali 5. Nah saya kira ini aja kemungkinannya. Selanjutnya kita cek satu-satu. Nah 40 sama 1. 40 sama 1 sebenarnya ini termasuk relatif prima.
Dan kalau dikalikan juga 40 dan A-nya lebih besar daripada B, sebenarnya ini juga bisa dipakai. Kemudian untuk ini bisa dipakai ya, untuk 40 sama 1. Untuk 20 sama 2 jelas nggak bisa dipakai karena FPB-nya bukan 1, FPB-nya 2, sehingga ini tidak relatif prima, sehingga 20 sama 2 tidak memenuhi. Demikian pula dengan 10 sama 4 juga tidak memenuhi karena FPB-nya bukan 1 ya. 10 sama 4 FPB-nya kan 2. Untuk 8 sama 5, nah ini FPB-nya 1, otomatis ini relatif prima. Dan yang A, B-nya ini, yang A 8 lebih dari B, sehingga ini juga memenuhi. Nah, jadi sebenarnya ada dua kemungkinan. Sehingga di sini ada dua yang memenuhi. Kemungkinan pertama A sama dengan 40, B sama dengan 1. Kemungkinan kedua A sama dengan 8, B sama dengan 5. Nah, sekarang kita kembali ke soal yang ditanyakan A ditambah 2B. A ditambah 2B untuk yang pertama berarti A-nya 40 ditambah 2 dikali B, B-nya 1, sehingga dapatnya 42. Untuk kemungkinan yang kedua, A-nya 8 ditambah 2B, 2 kali 5, sehingga dapatnya 18. Kita cek, karena ini pilihan ganda, kita lihat pilihannya yang memenuhi. Oh, yang ada ternyata 18, berarti pilihannya yang C, jadi yang dipakai ini, 18. Yaitu A-nya 8, B-nya 5. Pilihannya yang E. Kita ke soal selanjutnya. Pada bidang kartesius, koordinat titik A adalah L, M, di mana L dan M bilangan bulat yang memenuhi M lebih dari 1 kurang dari L. Jadi di sini nilai dari M lebih dari 1 tapi kurang dari L. L ditambah M kurang dari 80. Ini tadi titik A ya. Kemudian titik B merupakan pencerminan dari titik A terhadap garis Y sama dengan X. Dan titik C merupakan pencerminan dari B terhadap sumbu Y. Apabila luas segitiga ABC 667, maka nilai L ditambah M sama dengan berapa? Nah, ini supaya gampang kita ilustrasikan aja gambarnya. Selanjutnya kakak ilustrasikan aja gambarnya di sini. A titiknya L, M, di mana M lebih dari 1 kurang dari L. Kakak misalkan aja titiknya di sini. Nah, ini titik A, yaitu L, M, sehingga bisa kita simpulkan yang bawah sini X-nya ini L, kemudian Y-nya yang di sini ini M. Selanjutnya B merupakan pencerminan dari A terhadap garis Y sama dengan X. Nah, ini gambarnya sudah ada garisnya ya. Garis ini adalah garis Y sama dengan X. Sehingga kalau dicerminkan, titik A kan di sini, cerminnya atau bayangannya letaknya ya di sini. Ini titik B. Otomatis koordinatnya tinggal ditukar. Nah, berarti di sini koordinatnya ya M, L. Yang mana yang di sini ini L-nya, yang di bawah sini M-nya. Gitu. Selanjutnya titik C merupakan pencerminan dari B terhadap sumbu Y. Kita tahu ya sumbu Y yang vertikal ke atas ini. Nah, kalau dicerminkan ya jaraknya sama. Berarti ini kan kalau dihitung terhadap sumbu Y jaraknya ada 3 kotak ini ya. 1, 2, 3 gini. Nah, berarti bayangannya nanti juga di samping kirinya sumbu Y sebanyak 3. 1, 2, 3. Jadi posisinya kira-kira di sini. Nah, ini titik C. Selanjutnya yang diketahui luas segitiga 667 yang ditanyakan L plus M.
Nah, ini kalau digambar ini akan membentuk sebuah segitiga. Yang mana luas segitiga ini 667. Ingat, luas segitiga sama dengan setengah kali alas kali tinggi. Berarti ini setengah kali alas. Alasnya kita ambil yang sini aja, atau CB ini. Nah, ini alasnya. Nah, sehingga panjangnya sepanjang apa ini? Yang di sini tadi kan O ya kan? Di sini 0,0 kan, titik O 0,0. Berarti titik C-nya kan ke sampingnya ini sepanjang negatif M. Nah, berarti panjangnya titik CB atau titik O ke M dulu. O ke M kan sepanjang M kan. Kemudian O ke negatif M juga sepanjang M. Sehingga panjangnya CB bisa disimpulkan sepanjang 2M. Nah, berarti di sini ya tinggal dikaliin setengah kali 2M. Nah, dikali tingginya. Ingat, tinggi itu pasti tegak lurus dengan alas. Nah, tadi kan alasnya jelas CB, berarti ini ditarik ke samping sini. Nah, kemudian ke bawah. Nah, ini tingginya. Ini sepanjang apa? Gitu. Nah, kita sudah tahu yang atas ini kan L. Kemudian titik yang bawah sini, titik A ini M kan? Berarti panjangnya ini atau tingginya segitiga ini ya L dikurangi M. Sehingga di sini tinggal kakak tulis tingginya diganti dengan L min M. Dan luas segitiga sudah diketahui yaitu 667. Ini tinggal diganti dengan 667. Selanjutnya ini tinggal disederhanakan, duanya bisa dicoret ini ya, 2 dengan 2 ini. Sehingga akan kita peroleh M dikali L min M sama dengan 667. Nah, kita kembali ke soal terlebih dahulu. Di sini diketahui apa? L dan M adalah bilangan bulat. Nah, ini yang jadi kunci. L dan M adalah bilangan bulat. Dan syarat-syaratnya tadi ini sudah jelas ya. Nah, kita pakai coba-coba. 667 sendiri 23 kali 29. Sehingga 667 atau perkalian dua angka yang menghasilkan 667 ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan pertama 1 kali 667. Kemungkinan kedua 23 kali 29. Kemungkinan ketiga ya 29 kali 23. Dan selanjutnya tinggal dibalik aja. 667 kali 1. Nah, ini cuma ada 4 kemungkinan ini. Selanjutnya kita harus ngecek satu persatu. Yang pertama kita pakai 1 kali 667. Misalkan M-nya sama dengan 1. Berarti ini nggak mungkin ya. Kenapa? Karena M-nya harus lebih dari 1. Jadi ya udah. Kita nggak perlu ngitung lanjutannya. Karena yang jelas yang pertama ini sudah tidak mungkin. Ini kakak coret ya, ini nggak mungkin. Ini nggak perlu dilanjutin. Kemungkinan selanjutnya M-nya 23. Berarti L min M sama dengan 29. Nah, karena L min M sama dengan 29, M-nya sudah jelas 23 ya. Sehingga dari sini kita sudah dapat L-nya yaitu sama dengan 23 tambah 29, 52. Kita cek M-nya lebih dari 1 kurang dari L. Oke, betul. Dua-duanya bulat. Oke, betul. Kemudian kalau dijumlahkan L plus M sama dengan 52 ditambah 23, dapatnya 75. Nah, ini kurang dari 80. Dan ini juga sesuai. Ini sudah sesuai ya dengan yang diminta dari soal. Berarti untuk M sama dengan 23 dan L sama dengan 52. Dalam hal ini faktornya yang dipakai 23 kali 29 ini memenuhi. Nah, sehingga jawabannya sebenarnya sampai sini sudah ketemu, yaitu 75. Selanjutnya untuk faktor-faktor selanjutnya ini 29 kali 23 sama 667 kali 1 ini bisa dicek sendiri ya. Nanti hasilnya pasti tidak memenuhi. Dan dari sini kita sudah dapat jawabannya yaitu 75.
Selanjutnya kita cek di pilihan gandanya. 75 pilihannya adalah yang A ini ya. Oke, kita ke nomor selanjutnya. Diketahui AN sama dengan 10 pangkat N ditambah 12 pangkat N untuk setiap bilangan asli N. Sisa dari A 131 dibagi dengan 1331. Nah, di sini ada A131, artinya N-nya yang ada di sini diganti dengan 131, sehingga akan kita peroleh A131 sama dengan 10 pangkat 131 ditambah 12 pangkat N, yaitu 131. Selanjutnya 10 bisa kita rubah ke dalam bentuk 11 dikurangi 1, pangkatnya tetap 131. 12 bisa kita rubah dalam bentuk 11 ditambah 1, pangkatnya tetap 131. Nah, selanjutnya kita pakai binomial Newton untuk menguraikan masing-masing. 11 min 1 pangkat 131 sama 11 plus 1 pangkat 131. Nah, ini formulanya. Nah, di sini kalau ada A ditambah B pangkat N sama dengan sigma ini ya. Sigma itu artinya penjumlahan ini nanti, gitu ya. K-nya mulai dari 0 sampai N. Ini N kombinasi K. A pangkat N min K. A pangkat N min K dikali B pangkat K. Gitu. Dimana ini simbolnya dari kombinasi ya. Nah, kombinasi sendiri sama dengan ini. N faktorial dibagi N min K faktorial kali K faktorial. Oke, sekarang kita mulai untuk menguraikan yang 11 min 1 pangkat 131. Nah, 11 min 1 ini kan bisa dirubah ke dalam bentuk plus, yaitu 11 ditambah negatif 1. Nah, jadi ini langsung aja kakak ganti dengan 11 ditambah negatif 1. Nah, dengan asumsi A-nya 11, B-nya negatif 1, gitu ya. Sama dengan ini, kita langsung pakai yang bawah ini aja. N kombinasi 0, di sini N-nya 131. Kemudian K-nya 0, ditulis aja gini. Kemudian A pangkat N di sini ya A-nya 11 ya. N-nya 131. Sebenarnya ini N min K ya, tapi K-nya 0. Kemudian sebenarnya ini kalau ngikutin formula yang ada di sini, nah ini dikali B. Tapi B-nya di sini kan min 1, ya kan? Dipangkatin 0, pangkatin K gitu ya. Gitu. Kalau ngikutin formula ini ya. Nanti hasilnya ya sama dengan yang ada di sini ini tetapan ya. Oke, kita lanjutin aja. Ditambah yang kedua. Yang kedua N1 gitu kan. N-nya 131. Kemudian K ya sebenarnya. K-nya 1. Nah, K-nya urut ini mulai dari 0. Ini kan 0. Kemudian 1, 2, 3 dan seterusnya. Kemudian yang di sini 11 pangkat 131 dikurangi 1 berarti 130. Gitu ya. Ini kan N min K. Berarti 131 dikurangi K-nya yang kedua ini 1. Jadi 131 dikurangi 1 dikali B. B-nya di sini kan min 1. Min 1 pangkat 1. Kemudian dan seterusnya ini ya. Sampai nanti yang terakhir N kombinasi N. Ini N kombinasi N. Artinya ya 131. Ini juga 131 gini. Kemudian 11 pangkat 0 ya. Karena 131 dikurangi 131. Ini N min K. Kemudian min 1 pangkat 131. Gini.
Nah ini kalau disederhanakan, ini kakak sederhanakan 131 0 kali 11 pangkat 131 gini. Nah di sini ada negatifnya. Negatif 1 pangkat 1 kan jadinya min 1. Nah min ini ketemu plus di sini ya, akhirnya ya jadinya negatif. Jadi ini langsung kakak ganti aja dengan negatif gini ya. Negatif berapa? Ini lainnya tetap aja 131, ini 1 gini. Ini 11 pangkat 130 dan seterusnya sampai yang paling belakang. Yang paling belakang negatif 1 pangkat 131 ya. Ini kan 131. Nah hasilnya ya negatif. Karena hasilnya negatif ya, yang sini langsung kakak ganti dengan negatif gini aja. Lainnya tetap 131, ini 131 kali 11 pangkat 0 1. Kemudian kita uraikan untuk yang 11 plus 1 pangkat 131 atau yang belakang ini ya. Sebenarnya sama ini ya, karena angka-angkanya 1 sama 11. Cuma ini positif, yang atas tadi kan negatif gitu. Sebenarnya angka-angkanya sama, cuma ini positif semua gitu. Dengan cara yang sama nanti dapatnya ya 1310. Ini 11 pangkat 131. Nah, yang kedua ini yang atas tadi kan negatif. Di sini tetap positif gini. Ini 131 1 gini ya. Kombinasi 1 ya. 131 kombinasi 1. 11 pangkat 130 dan seterusnya. Cuma di sini positif semuanya. Yang paling belakang juga sama. 131. Ini kombinasi 131 dikali 1 gini. Kemudian ini tinggal diapakan? Dijumlahkan ya. Nah, ini dijumlahkan. Nah, ini kita langsung aja jumlahkan. Nah, kalau dijumlahkan, yang negatif habis sama yang positif. Nah, ini habis dengan ini. Yang paling belakang ini juga gitu, akan habis. Gitu. Nah, sekarang kan tinggal yang positif aja. Nah, ini kalau dijumlahkan, nanti kan ada dua kayak gini. Ini sama ini gitu. Jadi kita tulis aja. 2 kali 131 kombinasi 0. 11 pangkat 131. Dan yang selanjutnya nanti juga gitu sini. Cuma yang di sini nanti kan K-nya 2. Nah, kalau K-nya 2 kan yang sebelah sini ya. Ini kan ada yang mana K-nya yang ada di sini ini diganti dengan 2. Gitu. Nah, banyaknya berapa kan yang atas sama yang bawah sini. Berarti juga akan ada 2. Bedanya di sini aja. 131 di sini 2 gini. Nah, di sini nanti dapatnya 11 pangkat 131 min 2. Berarti 129. Nah, sebenarnya di sini dikali 1 pangkat 2, tapi nggak perlu ditulis ya. Karena 1 pangkat 2 ya tetap 1 gitu. Dan seterusnya. Nah, sampai ternyata yang paling belakang ini habis. Berarti di depannya ini kan ada suku yang mana K-nya sama dengan 130. Nah, di sini kan yang terakhir K-nya 131. Berarti depannya sini ada sebuah suku yang K-nya 130. Nah, berarti ini ada 2 juga ya. 2 kali 131 kombinasi 130. Ini nanti dapatnya 11 pangkat 131 min 130. Berarti pangkat 1. Nah, jadi nggak perlu ditulis ya pangkatnya. Dikali 1 pangkat 130. 1 pangkat 130 juga tetap 1 ya. Jadi nggak perlu ditulis juga. Selanjutnya kan ini semuanya ada 2-nya. Jadi 2 bisa difaktorin aja. 2 difaktorin keluar gini. Sehingga akan diperoleh 1310 kombinasi 131 ya. Ini 11 pangkat 131 ditambah kombinasi 1312. 11 pangkat 129 dan seterusnya. Sampai yang terakhir ini kombinasi 131, 130. Ini 11 gini. Nah, selanjutnya ini tinggal dibagi dengan 1331. Dan kita tahu 1331 ini adalah 11 pangkat 3. Karena 1331 adalah 11 pangkat 3, otomatis ini ya habis semua kalau dibagi 11 pangkat 3. Artinya apa? Artinya habis itu nggak sisa. Nah, yang sini
karena ada 11 pangkat 131 ya. Kakak ulang lagi, karena suku yang pertama ini ya, ada 11 pangkat 131 dibagi 11 pangkat 3, otomatis nggak sisa, nggak bersisa sama sekali. Demikian pula suku yang kedua, ini juga nggak akan ada sisanya, alias habis dibagi. Hasilnya berapa nggak penting, yang penting sisanya. Kalau bisa dibagi atau habis dibagi nggak sisa ya sudah. Dan seterusnya sampai yang mana? Sampai yang terakhir ini. Kenapa? Karena yang terakhir ini yang nggak habis pada saat dibagi dengan 11 pangkat 3. Sebenarnya di depannya sini ada juga ya sukunya. Nah, tapi nanti kalau dibagi dengan 11 pangkat 3 pasti habis juga. Bisa dicek di sini nanti kan, kalau mau dilihat di depannya ini ya, depannya yang paling belakang ada 131 kombinasi 129. Nah, di sini kan ada 11 pangkat berapa? Ini pangkatnya bedanya 2 semua ya. Berarti di sini ada 11 pangkat 3. Karena yang paling belakang pangkat 1. Nah, 11 pangkat 3 kan juga pasti habis kalau dibagi dengan 11 pangkat 3. Terlepas yang depan ini 131 kombinasi 129 berapapun hasilnya. Nah, karena dikali dengan 11 pangkat 3 ya otomatis pasti habis pada saat dibagi dengan 11 pangkat 3. Sehingga yang nyisa ya tinggal yang paling belakang. Nah, kemudian ini duanya tetap ditulis 2 gini. Kemudian yang nggak habis yang paling belakang ini, berarti ya tinggal 131, 130, ini kombinasi ya, kali 11 pangkat 1 atau 11 gitu aja. Yang lainnya nggak perlu ditulis. Kenapa? Karena pada saat dibagi dengan 11 pangkat 3 pasti habis. Nah, sekarang kita tinggal uraikan. Nah, 131 kombinasi 130. Kita pakai formula ini tadi. Nah, ini masih ada di sini ini. Jadi kakak tulis di sini aja ya untuk perhitungan 131 kombinasi 130. Nah, ini n faktorial per n min k faktorial kali k faktorial. Berarti 131 faktorial per 131 min 130. Ya kan? Kakak tulis saja. Ini ada faktorialnya gini, dikali 130 faktorial. Nah, faktorial sendiri kan kalau ada n faktorial gini, ini sama dengan n kali n-1 dan seterusnya sampai 1 gitu kan. Nah, jadi kalau ada 5 faktorial, ini sama dengan 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 gitu dan seterusnya. Nah, ini di sini ada 131 faktorial. Artinya apa di sini? Artinya ya 131 kali 130 dan seterusnya. Nah, 130 dan seterusnya bisa kakak tulis dengan 130 faktorial gini. 131 dikurangi 130 tinggal 1 faktorial gini ya, dikali 130 faktorial. Nah, kebetulan ini sama, sehingga ini bisa dicoret 130 dengan 130 faktorial ya, dengan 130 faktorial, sehingga dapatnya 131 dibagi 1 faktorial 1, sehingga dapatnya ya 131 gini. Oke, kita sudah dapat ini 131 ya, ini tadi kali 11 ya, ini 11 gini. Nah, berarti ini 131 dikali 11. Nah, ini dikali 2. Kemudian ini tinggal dikalikan. Nah, kalau ini dikalikan dapatnya 2882. Nah, ini yang akan kita bagi dengan tadi 11 pangkat 3 atau 1331. Nah, ini sisanya berapa? Nah, ini kalau dihitung dapatnya 2, tapi masih sisanya 220. Nah, ini yang ditanyakan sisanya yaitu 220, sehingga kita sudah dapat 220, pilihannya yang E ya,